Halo Sobat Garasi 91, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, seperti biasa channel kita membahas mengenai mobil tidak hanya dari brosur, tapi kita sajikan informasi dari berdasarkan pengalaman kita real. Jadi teman-teman bisa memilih mobil mana yang sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita mau bahas apa hari ini? Teman-teman tonton sampai habis. Selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Buat kalian yang masih bingung cari mobil apa, langsung datang ke sini. Garasi 91. Garasi, kalau ingin tahu cabang Garasi 91 itu ada di mana saja, Oke teman-teman, sekarang kita bahas mobil yang mungkin bisa dibilang underrated ya. Yang banyak orang suka lupa. MPV yang melambangkan kejayaan ya, kesuksesan. Apa sih MPV-nya? Ya, kalau nggak Innova atau Alphard. Sekarang kita di hadapan kita, di hadapan teman-teman semua, di sini ada H1. Nah, di sini ada H1 Royal diesel tahun 2019 yang sudah facelift, dan di sini ada H1 XG tahun 2018. Ini yang edisi terakhir nih sebelum facelift, ini yang tipe XG. Nah, mau tahu apa aja perbedaannya? Teman-teman ikutin terus. Kita mulai dari yang H1 Royal dulu ya. Kenapa kalau saya bilang MPV H1 ini bisa menjadi pilihan ya? Menjadi pilihan yang patut sangat diperhitungkan. Karena MPV ini yang paling menonjol adalah pertama, diesel. Itu. Pertama diesel. Nah, kedua RWD. Di kelasnya ini agak jarang. Mobil MPV besar, dia bahkan bisa sampai 7 seater sampai ada yang 11 orang ya. Ada yang 11 orang, bahkan ada yang lebih lagi. Nah, konfigurasinya seperti apa? Kita mulai di H1 Royal dulu ya, Royal. Ada beberapa yang tambahan seperti pintu sliding door otomatis. Nah, ini hanya di tipe Royal. Terus joknya sudah captain seat ya, dengan penyangga kaki. Di belakangnya juga proper juga yang paling belakang. Di jok ketiganya. Meskipun teman-teman duduk di baris ketiga ini ya, saya dengan tinggi 181 cm itu duduk di jok ketiga aja masih layak gitu. Jadi kalau dibilang bukan bangku ketiga itu kan biasanya tempat yang dianaktirikan biasanya, yang cuman tambahan, cuman dalam keadaan darurat. Ini sangat proper dan enak untuk di baris ketiganya. Dengan baris ketiga yang masih enak dan proper ya untuk orang dewasa ya, sampai 3 orang dewasa loh, masih proper. Bagasinya juga masih luas. Dan dengan pengalaman saya pribadi ya, saya pernah bawa kursi roda, saya pernah bawa bisa masuk juga koper ya, itu bisa masuk semua di bagasinya. Lega banget. Orang bisa loh. Hah? Orang. Ini udah kayak mobil-mobil mafia-mafia gitu sih. Nah, cuman memang H1 ini yang agak yang agak ganjel ya, agak ganjel memang di baris keduanya, di pintu belakangnya, pintu penumpangnya itu dia bukan power window, bukan kaca yang naik turun, tapi kaca yang geser. Nah itu, mobil MPV besar, bongsor ya, 3 seat dengan 3 seat yang proper, terus RWD ya, bahkan ini mobil bukan cuma 1 keluarga loh, bisa 2 keluarga sampai 3 keluarga. Ya bisa jadi tuh 1 RT. Di duduk depan kita coba ya. Nah yang saya suka, kalau saya suka karakternya dia ya, posisi berkendaranya dia ya, beda sama mobil. Kalau Alphard tuh kan posisi berkendaranya lebih ke mobil-mobil, bukan kayak mobil benar-benar buat mobil penumpang lah. Kalau saya naik di sini seperti posisi berkendara saya seperti naik SUV loh.
Nah itu teman-teman yang suka dengan karakter seperti itu, ini pas banget. Pas banget. Commanding. Ini bahkan kalau saya duduk di sini, saya duduk di sini sama saya duduk di Pajero misalnya. Itu posisi saya bisa lebih tinggi dan commanding dibandingin sama SUV-SUV pada umumnya ya, yang banyak di Indonesia, yang banyak dipakai di Indonesia. Gitu. Fitur ya kalau dibilang cukup, fiturnya cukup dengan keuntungan ya, keunggulan mobil ini jadi bandel, minim perawatan. Ya, fitur-fitur nggak banyak fitur-fitur yang ribet ya. Cruise control pun juga nggak ada. Kunci juga masih kunci apa? Kunci colok ya, masih kunci colok. Nah, cuman diesel dia termasuk dibilang tergolong halus dari suaranya, dari getarannya, dan keunggulan nggak tahu ya. Kebetulan kita ada 2 H1 ya. Kalau yang diesel AC-nya tuh dingin banget. Kita nyalain di level 1 misalnya. Ini sangat berguna nih untuk buka tutup AC-nya. Kalau kita giniin terlalu gede, kita tinggal sesuaikan semburan anginnya. Nah, ini yang pas gitu. Biasanya taruh di sini setengah. Biasanya patokannya ini setengah. Jadi buat semburan anginnya tuh kita posisinya setengah. Karena kalau 1 ya lagi panas banget baru kita pakai. Dan jarang kita sampai 2. Sampai ke level 2 itu jarang banget. H1 tuh. Selama kita pemakaian ya. Selama kita pemakaian ke H1. Nah, yang saya bilang bisa 2 keluarga. 2 keluarga gimana nih konfigurasinya nih? Ini teman-teman ya. Bapak-bapaknya, anaknya, istrinya. Ya, di sini mertua, ya. Kakek, nenek, sama cucu bisa, ya. Nah, kita duduk di baris kedua. Duduk di sini ya dengan captain seat-nya, ini lebar banget. Dengan sanggahan kepala, ya, dengan sanggahan kepala. Tinggi gue 181 cm nih. Ini udah jok depannya, teman-teman. Jok depannya nih posisi gue berkendara udah benar-benar enak. Nggak perlu dimaju-majuin. Nggak perlu disempit-sempitin nih jok pertamanya untuk gue jadi driver. Nah, di jok keduanya, tuh. Hah? Tinggi gue 181 cm. Tuh, udah enak banget. Nah, ini di baris, ini posisi duduk gue yang benar-benar enak ya. Gue bisa selonjoran kakinya. Kita coba di baris ketiga. Tuh, lo bayangin tuh. Coba, Za. Ini udah posisi duduk gue yang enak, ya bisa selonjoran loh ini posisi yang keduanya, baris keduanya. Di posisi baris ketiga masih enak banget. Setelan baris kedua di mobil biasa itu apa? Ini layak. Iya bener. Ini kayak gue duduk di baris kedua setelan mobil. Kalau di mobil lainnya, ini kayak lagi duduk di baris keduanya. Bener-bener kayak lagi duduk di baris kedua. Bener-bener nggak sempit, ya. Gue kalau duduk masih sisa 4 jari. Gue tinggi 181 cm, ya. Apalagi teman-teman yang mungkin tingginya 170, ini udah enak banget. Dan ini bisa diisi sampai 3 orang. 3 orang yang proper ya. Bisa didudukin sama 3 orang dewasa. Dengan posisi duduk yang proper, bukan sempit-sempitan. Dan lihat dong posisi ketiganya. Sampai ada penyangga kepala di baris ketiga itu mungkin jarang. Tapi Alphard pun ada. Ya, ini baris ketiga. Ini enak banget. Mobil gede banget. Tapi itu karena posisinya commanding di depan, gue nyetir ya. Meskipun mobil ini kayaknya gede banget, tapi gue nggak tahu ya. Karena posisinya commanding, gue pakai tuh mobil lagi jalan tuh. Kalau gue posisi berkendaranya tuh benar-benar mirip, hampir mirip kayak lagi duduk di Fortuner atau di SUV lah gitu. Jadi posisinya membuat kita pede ya buat jalan. Jadi kayak mobil nggak terlalu besar gitu. AC-nya juga berarti berapa baris nih? 1, 2, 3 sama depan. 4 isi AC loh. Coba bayangin. Di belakang ada 3 berarti. Ada 6 total isi AC. Diatur di masih model putar. Jadi biasanya kalau kita pakai H1 itu naik turunnya penumpang yang posisi ketiga. Aksesnya itu nggak perlu, karena dia kalau yang Royal, nanti kita lihat perbedaannya yang di XG ya. Kalau yang Royal, ini ke pilar belakang nih. Itu posisi bangkunya memang dibikin agak mepet ke sini.
gitu. Dia nggak bisa maju lagi. Karena apa? Dia nggak bisa maju lagi, dia nggak bisa buat akses orang naik dari baris ketiga. Jadi biasanya kalau baris ketiga aksesnya dari mana? Ya udah begini aja. Bangku nggak usah dibuka tutup, nggak usah dimaju mundurin. Gini aja. Langsung masuk. Langsung ke tengah. Gitu, teman-teman. Agak beda ya. Mungkin kalau ke Innova, MPV keluarga pada umumnya ya. Yang pasaran gitu. Biasanya bangku keduanya harus dilipat dulu baru masuk ke akses ke baris ketiga. Nah, mesin ini yang spesial juga. Udah RWD itu yang spesial pertama ya. Kedua, yang spesial apalagi sih? Kenapa bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman? Diesel sob. Kalau nggak salah H1 itu ada mesin, kode mesinnya sama. Tapi ada yang A1 dibilangnya A1 dan A2 itu kalau nggak salah di tahun 2012 atau 2011. Kalau teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komen ya. Nah, A1 itu yang kode mesinnya katanya yang masih bisa diisi biosolar katanya. Nah, yang A2 udah nggak bisa diisi biosolar karena injektornya itu udah lebih presisi, lebih kecil-kecil lagi injektornya di A2. Nah, ini udah pasti di mesin ini yang udah A2 katanya. Cuman tenaganya ini dahsyat banget. Di atas kertas ini 170 horsepower ya. Dengan torsi 430 Nm. Lari mobil ini dari pengalaman kita ya pakai ya. Dari pengalaman kita pakai, tarikannya lebih enak ini. Sama-sama standar ya. Tarikannya mobil segede ini, sebongsor ini, tarikannya bisa lebih enak ini daripada Fortuner. Fortuner, Innova ya. Terus ya raja-raja diesel lah. Raja-raja diesel saat inilah. Ini salah satu spesialnya juga. Mobilnya diesel, MPV besar, bongsor, RWD. Nah, itu mungkin yang menjadi daya tarik dan bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman buat memilih mobil H1. Karena di sekelasnya itu udah jarang ya. Kita langsung ke perbedaan XG ya. Kita ke XG. Yang pasti tadi velg. Velg ini ring 17. Nah, yang nggak tahu kenapa ya, untuk kelas edition atau edisi terakhirnya yang sebelum facelift ini, velgnya tuh bikin ring 18 malah. Oh, malah bikin besar ya? Nah, pas dia facelift, itu jadi ring 17. Mungkin ada penyempurnaan buat kenyamanan, bisa jadi. Bannya, kayak profil bannya dia jadi lebih tebal, velgnya lebih, diameternya lebih kecil, profil bannya lebih gede, lebih tebal. Nah, dia lebih tipis. Dia di tebal 55, kalau yang ring 17 di tebal 60. Kalau XG nggak ada tombol elektriknya, sliding door-nya itu. Kalau yang lain sih semua sama ya. Posisi duduknya itu sama semua. Belakangnya nih. Nah, belakangnya. Nah, ini masih cuman, nah teman-teman yang kalau buka XG sebenarnya nggak berat. Ada yang sampai nyetok loh ini loh biasanya. Kalau yang tipe XG, karena biasanya patah. Sebenarnya patah karena nggak tahu selaannya, nggak tahu cara bukanya. Sebenarnya kalau dibilang berat nggak, tarik ya. Kita bukan pas kita tarik bukan tarik ke belakang, tapi kayak kita ngangkat, kayak kita tarik ke kita gini, Oh, tarik ke dalam, keluar, tarik udah. Tarik sini ya, tarik sini gitu. Iya, itu jadi kebanyakan nariknya ke belakang. Jadi kalau narik ke belakang itu emang berat, jadi berat. Tuh. Akhirnya apa? Ini banyak yang lebih, ininya kalah nih. Ininya sampai kalau kemana-mana bawa cadangan ininya nih. Nah, baris XG yang membedakan, yang signifikan membedakan ya jok baris keduanya, teman-teman. Jok baris kedua, jok baris ketiga gitu. Tapi ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau baris keduanya jadi bisa 3 penumpang. Yang saya bilang tadi, kalau Royal mengutamakan penumpang di baris kedua. Kalau XG, bedanya dia bisa maju banget. Konfigurasi joknya. Soalnya buat orang ke belakang gitu ya, Pak? Ya, dia buat akses juga ke belakang, bisa juga lewat tengah. Bisa juga lewat tengah. Nah, ini jok ketiganya, jok tengahnya bisa dibikin. Oh, wih, kan. Nah, ini yang jadi armrest di
posisi sebelah kiri. Ini dapat juga armrestnya di sini. Kiri kanan juga dapat gitu. Nah, kalau kayak gini dia dapat buat diposisiin buat armrest penumpang sebelah kirinya. Nah, ini biasanya akses, bisa buat akses ke baris ketiga gitu. Kapasitas bagasi H1XG itu bisa lebih besar. Lebih besar, dia bisa maju, penumpang keduanya baris keduanya juga masih bisa didudukin dengan nyaman gitu. Dia posisinya bisa sebesar ini karena ini bisa dimajuin. Kalau di Royal ini dimajuin, legroomnya udah nggak ada. Kalau dimajuin segini tadi. Kalau ini bisa sampai maju banget. Nah, ini lebih gede lagi kapasitas bagasinya. Itu keunggulannya kalau teman-teman ambil di tipe XG. Makanya kalau dibilang laku yang mana? Dua-duanya laku. Dua-duanya banyak. Dua-duanya banyak. Ada yang emang sesuai dengan kebutuhan tipe XG, ya. Mau barang duduk di joknya cukup, ya. Konfigurasi joknya juga lebih fleksibel dibanding yang Royal. Dibilang bagus mana? Ya sesuai kebutuhan, balik lagi. Kalau saya pengennya penumpangnya banyak, lebih banyak ya, kapasitas lebih banyak. Dan barang-barang juga lebih gampang gitu loh, lebih gampang masuknya. Karena pas gitu, cukup gitu barang-barang. Jadi bagasinya bisa lebih gede di XG daripada di H1 Royal. Oke teman-teman, kita cobain yuk. Kita cobain yang mana? Kayaknya kita cobain salah satu aja ya, yang bisa mewakili. Karena nggak banyak perubahan ya. Dari yang belum facelift ke facelift itu nggak terlalu banyak perubahan. Kita cobain yang H1 XG yuk. Oke teman-teman, kita cobain aja langsung. Kita mau cobain mana, yang Royal atau XG. Tapi kita cobain aja satu nih, yang XG. Karena ini tipe yang posisi yang aman ya. Jadi penumpangnya bisa banyak, konfigurasi joknya lebih fleksibel, barang juga lebih bisa masuk lebih banyak. Makanya tipe XG ini juga jadi tipe yang cukup laku juga ya di masyarakat Indonesia. Kita cobain yuk. Oke teman-teman, kita udah di H1 tipe XG ya, yang belum facelift. Kenapa kita cobain yang ini? Karena cukup mewakili ya. Karena yang belum facelift dengan yang sudah facelift itu nggak jauh banyak perubahan ya. Dan kenapa yang XG? Kalau saya bilang sesuai dengan kebutuhan dari biasanya nih, masyarakat Indonesia tuh suka yang mana? Bisa bawa banyak orang ya, bisa bawa banyak penumpang, sekaligus juga bawa banyak barang. Udah cukup nih di satu mobil. 2 keluarga, 3 keluarga, udah cukup satu mobil. Jadi nggak perlu teman-teman kalau mudik atau keluar kota bawa mobil banyak gitu. Ada 2 mobil atau bahkan sampai 3 mobil, ini bisa masuk semua di sini. Ini kebetulan yang XG ya, 9, berarti dia 9 seat. Bayangin gimana aja? Ini aja. Lo tadi aja masuk ya? Masih lebar. Lo tadi masuk kaget. Buset katanya. Lebar banget ini mobil. Makanya nggak bisa disamain sama ke kelasnya Alphard, malah ke arahnya ke VW Caravelle atau Mercy V-Class. Harga paling reasonable lah. Dari untuk sama Alphard aja mungkin kita jual di tahun 2019 ini nggak nyampe setengahnya dari harga Alphardnya. Makanya dia punya kelas tersendiri nih. Lebih murah daripada Alphard, di atasnya Foxy dan Serena. Gitu. Nah, sama lo ketika keluar kota, lo misalnya lo suka ke Dieng, ke daerah-daerah dataran tinggi ya, yang nanjak-nanjak. Itu mobil nggak worry gitu, nggak cemas lo pakai ini. Kuat nanjak nggak ya? Harus momentum nggak ya? Udah RWD diesel. Torsinya nggak habis-habis, napasnya mobil nggak habis-habis, torsi badak. Sesuai dengan karakter dieselnya. Nah, radius putarnya teman-teman, ini justru malah pendek. Dia bisa nikung secara tajam radius putarnya nih, H1. Walaupun mobil panjang gini. Mobil panjang tapi radius putarnya tuh bisa nekuk, bisa tajam gitu. Radius putarnya. Posisi berkendaranya sama view-nya nih mobil, jadi kayak mobil ini nggak gede. Jadi suka lupa. Jadi kalau lo ngendarin mobil ini nih H1, kayak suka lupa beneran lo. Suka lupa kalau ternyata ini mobil gede. Iya. Beneran. Ini mobil gede loh. Ini mobil gede, mobil panjang. Suka lupa tuh. Tarikan. Udah pasti dahsyat lah. Gila loh, 170 horsepower. Segede mobil gabang ini masih dapat 1. Coba. Darat ya. Hah? Lo nggak perlu remap di mobil.
Udah cukup loh. Tarikannya bisa kayak begitu. Coba, hah? Wih. Nggak perlu remap. Hitam belakang. Ujung darat ini. Tarikan dahsyat ya. Tenaga nggak perlu diragukan lah. Jambak juga ya. Terus kalau dibilang lo pakai ini harus Pertamina Dex, worth it. Karena apa? Mobilnya irit. Harganya sekarang kalau sekarang kita pas bikin video ini, harga Pertamina Dex tuh 13.500 ya, sekitar 13 ya sekitar 13 ribuan. Tapi kan mobilnya irit. Ya. Untuk mobil segede bongsor kayak begini loh, bisa sampai 1:12 sampai 1:14. Cup holdernya ya, ini mobil banyak banget loh. Di atas, Holder. ya di samping ya, di bawah nih ada nih. Cup holder di bawah. Terus di atas ada tempat penyimpanan juga, banyak banget. Ada nih. Di sini ada lagi tempat penyimpanan lagi, sini cup holder lagi, ya. Udah ada cup holder di depan, di tengah. Di sini ada juga tuh. Ini mobil enak banget. Belum di belakang lagi ya, Pak. Sama dia punya Laci. cooling box juga. Ini Kalau cooling dibilang, box. iya cooling box tapi pakai AC, Oh. bukan pakai bukan kulkas ya. Ini bisa jadi pendingin juga nih di sini nih, teman-teman. Makanya teman-teman kalau buat mudik perjalanan jauh yang bisa kayak road trip teman-teman bisa lebih dari 5 jam ya, 6 jam gitu ya, ke Bali misalnya. Lewat darat dari Jakarta misalnya. Ini udah enak banget di sini. Oke teman-teman, ini kita udah sampai. Semoga apa yang kita rasain tadi, feel berkendara, bisa mewakili teman-teman dan bisa menjadi bahan teman-teman untuk mempertimbangkan membeli mobil H1 ini sebagai persiapan teman-teman untuk mudik. Oke? Oke Sobat Garasi 91, kita tadi udah komparasi H1 ya. Ini kita di sini ada H1 Royal Diesel tahun 2019, udah facelift. Di sini kita ada H1 XG, tipe XG diesel juga tahun 2018, belum facelift. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, silakan pilih yang mana, mau yang tipe Royal facelift atau yang tipe XG belum facelift. Teman-teman kalau mau tanya, mau tahu tentang mobil ini, bisa langsung kunjungi showroom kami di Garasi 91 Pekayon. Kita ada 3 cabang, ada di Garasi 91 Cipinang dan ada juga di Garasi 91 Jati Asih. Kalau teman-teman minat atau mau tanya-tanya dulu, bisa chatting dulu di Instagram kami di @garasi91, di TikTok juga ada kita di @garasi91, atau kunjungi website kami di www.garasi91.com. Oke teman-teman, sekian dulu untuk konten sekarang. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.